Halo Sobat PW, gimana nih persiapan kalian menghadapi ujian TKA? Udah siap belum? Nah, kali ini yuk kita bahas prediksi soal TKA masih pada materi bilangan ya. Tapi di sini kita masuk pada sifat operasi bilangannya. Nah, langsung saja ke soalnya ya. Di soalnya itu bunyinya, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan sifat distributif pada operasi bilangan? Nah, dari soal ini, dia meminta kita untuk mencari nih dari opsi A sampai E ini, mana nih yang menunjukkan sifat distributif dalam operasi bilangan. Nah, gimana sih Kak pembahasannya? Yuk langsung saja, mari dibahas. Mari kita bahas. Oke, langsung saja ya. Langkah pertamanya, kalian harus tahu dulu nih, gimana sih sifat distributif ini dalam operasi bilangan. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu apa aja sih sifat-sifat dalam operasi bilangan itu. Yuk langsung saja kita bahas dan pahami. Di sini kita akan membahas tentang sifat operasi bilangan. Nah, di sini ada 3 sifat utama. Yang pertama ada komutatif, kemudian ada asosiatif, dan juga ada distributif. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih Kak komutatif? Nah, komutatif itu bahasa lainnya itu adalah pertukaran. Nah, di mana dia berlaku untuk operasi penjumlahan dan juga perkalian. Nah, kalau pada penjumlahan, ketika ada bilangan A ditambah dengan B, itu dia bisa ditukar posisinya. Dia ditukar menjadi B ditambah A, dan ini hasilnya akan memuat hasil yang sama. Begitu pula dengan perkalian. Nah, si perkalian ini juga ada nih bilangan A dikali B. Nah, A dikali B ini bisa nih kita tukar juga menjadi B kali A. Nanti juga hasilnya juga sama. Itu untuk komutatif. Kemudian bagaimana nih Kak yang asosiatif? Nah, asosiatif itu nama lainnya adalah pengelompokan. Nah, dia juga berlaku pada operasi penjumlahan dan juga perkalian. Bagaimana jika pada penjumlahan? Nah, di sini dilihat nih. Pada penjumlahan itu ada 3 bilangan, bilangan A, B, dan C, di mana mereka menggunakan operasi penjumlahan. Nah, di sini kalian bisa menjumlahkan A plus B terlebih dahulu, barulah ditambah dengan C. Ini yang namanya pengelompokan, dan dia akan sama dengan ketika si bilangan B ditambah C dulu, barulah ditambah dengan A. Nah, bagaimana jika pada perkalian Kak? Jadi perkalian ini sama saja dengan penjumlahan, hanya saja di sini berbeda pada operasinya. Di sini perkalian. Jika ada 3 bilangan, sebut saja A, B, dan C, mereka ini dikali semua nih. Nah, kalian bisa nih operasikan dulu yang A dikali B, barulah dikali C. Nanti dia akan sama hasilnya dengan si B dulu dikali dengan C, barulah dikali dengan A. Nah, inilah sifat asosiatif baik perkalian maupun perkalian. Oke, nah ini nih yang harus kalian pahami untuk menjawab soal sifat distributif. Nah, sifat distributif itu apa Kak? Nah, nama lainnya itu adalah penyebaran. Nah, dia juga berlaku untuk yang pertama, distribusi perkalian terhadap penjumlahan, dan yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya, perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya di sini ada 3 bilangan, yaitu sebut saja A, B, C. Nah, di sini kalian bisa mengoperasikan dulu B plus C ini dulu, baru dikali dengan A. Nah, tapi di sini kalian juga bisa mengoperasikannya itu seperti di ruas kanan ini, yaitu bisa disebarkan juga jadi A dikali B terlebih dahulu yang ini, kemudian ditambah ini dengan si A dikali dengan C. Nah, jadi seperti ini. Nanti hasilnya itu akan sama dengan operasi baik di ruas kanan ataupun ruas. Kemudian yang kedua itu perkalian terhadap pengurangan. Perkalian terhadap pengurangan seperti apa? Nah, di sini sama saja ya seperti pada penjumlahan, hanya saja di sininya tandanya itu adalah pengurangan. Jadi di ruas kiri kalian bisa nih mengoperasikan terlebih dahulu yang B dikurang C, barulah dikali A. Nah, yang sebelah kanan ini ya, kalian bisa menggunakan rumus penyebarannya, yaitu A dikali B nih ya, A dikali B, kemudian dikurang, di sini dikurang dengan si A dikali dengan C. Dan itu adalah bentuk penyebaran. Oke, kita kembali lagi kepada soal ya. Soal itu minta kita mencari mana yang merupakan sifat distributif. Nah, kita cek ya dari opsi A. Opsi A ini gini, 8 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 8. Oh, berarti ini ada 2 bilangan. Bilangan ini dijumlahkan. Di sebelah kiri ini dijumlahkan. Nah, kita lihat di ruas sebelah kanan. Oh, bilangannya itu ditukar posisinya. Berarti dia masuk yang mana?
Iya, ini masuk yang komutatif. Komutatif ketika 8 ditambah 6 itu hasilnya berapa? 14, maka ruas kanannya juga 6 ditambah 8 itu hasilnya juga 14 ya. Makanya dia merupakan sifat komutatif. Nah, yang kita carikan sifat distributif nih ya. Berarti di sini salah. Oke, kita lanjut ke opsi yang B ya. Nah, opsi yang B, di sini kita lihat nih. Di ruas sebelah kiri, itu dia dikelompokkan dulu nih. 2 dikali 7 baru dikali 3. Yaitu 2 dikali 7 dikerjakan dulu, itu hasilnya adalah 14. Dikali 3, itu hasilnya adalah 42. Nah, sedangkan ya, yang di sini, yang sebelah kanan ini, dia 7 dikali 3 terlebih dahulu. Berapa 7 dikali 3? 21. 21 barulah dia dikali dengan 2. 21 dikali 2 itu sama saja dengan 42. Nah, di sini sifat apa yang diterapkan? Nah, di sini sifat asosiatif atau sifat pengelompokan pada perkalian. Jadi ini bukan distributif ya, dan ini adalah salah. Oke, kita lanjut ke C. Nah, C ini kita lihat nih. Kita lihat, kalau yang C ini sebelah kiri dia 10 dikurang 2 dulu nih. 10 dikurang 2 itu berapa? 8, barulah dikali 5. 8 dikali 5 itu sama dengan 40. Nah, kalau yang sebelah kirinya ini penyebarannya. Penyebarannya jadi 5 dikali 10 dulu, ya kan? Nah, ini dikurang. Nah, dikurang dengan berapa? 5 dikali si 2 ini. Dia 5 dikali 2. 5 dikali dengan 10 itu adalah 50 dikurang dengan si 5 dikali 2 itu 10. Jadi 50 dikurang dengan 10 itu hasilnya juga sama 40. Dan ruas sebelah kanan ini merupakan operasi yang menunjukkan sifat distributifnya atau penyebarannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita silang ya. Nah, jadi jawabannya benar yang C ya. Nah, kita cek lagi nih untuk opsi D dan E. Oke, kita cek dulu nih opsi yang D ya. Yang D ini ya, kita lihat di sebelah kiri atau ruas kiri itu kan dia 12 dikurang 4 terlebih dahulu, baru dikurang 3. Sedangkan di ruas kiri itu 4 dikurang 3 terlebih dahulu, baru dioperasikan dengan 12, ya kan? Nah, ini memang merupakan pengelompokan atau asosiatif. Tapi ini tidak berlaku karena asosiatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, di sini bentuknya apa? Nah, di sini pengurangan, bukan penjumlahan atau perkalian. Kenapa bisa begitu? Karena nanti kedua ruas ini tidak sama hasilnya. Coba ya, kita coba nih. Kita coba. Ketika 12 dikurang 4, itu ada 8. 8 dikurang 3 itu adalah 5. Sedangkan kita lihat lagi nih, yang ruas kanannya. 4 dikurang 3 terlebih dahulu, 4 dikurang 3 itu adalah 1. Nah, kemudian 12 dikurang 1 itu kan hasilnya itu adalah 11. Jadi antara ruas kanan dan ruas kiri itu tidak sama, dan ini tidak memenuhi sifat operasi pada bilangan. Jadi ini salah. Nah, kita coba pada opsi E. Nah, yang E ini lagi 20 dibagi 2 dikali 5. Nah, berarti di sini 2 dikali 5-nya terlebih dahulu baru dibagi 20, ya kan? Sedangkan yang di sini adalah si 20 dibagi 2 baru dikali 20 dibagi 5. Ini sebenarnya bentuknya adalah bentuk penyebaran. Tapi dia tidak berlaku juga. Kenapa? Karena distributif itu hanya berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Sedangkan ini pembagian. Dia tidak berlaku seperti ini. Nanti sama nih kasusnya seperti si D tadi, dia tidak akan sama hasilnya ya. Kita coba. 2 dikali 5 itu kan 10. Berarti 20 dibagi dengan 10 itu berapa? Iya, 2. Ya kan? Apakah dia sama dengan yang ruas kanan? Coba. Ruas kanan itu 20 dibagi 2 itu berapa? 10. 10 dikali 20 dibagi 5 itu kan 4. Nah, 10 kali 4 itu berapa? 40. Nah, dia tidak memenuhi sifat operasi pada bilangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, itu dia tadi pembahasan soal pada operasi bilangan. Buat Sobat PW yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang waktunya Sobat PW latihan soal berikut ini. Dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar.
Selanjutnya, jangan lupa follow semua media sosial Pustaka Winayaka supaya kalian gak ketinggalan pembahasan soal TKA lainnya.